Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat ini yang sering terlupakan oleh manusia. Untuk itu, mari sama-sama senantiasa mengingat atas kebersyukuran ini yang telah Allah berikan kepada kita. Salat berserta salam kepada baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar manusia, umat muslim, dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan ini, yaitu nikmat Islam, nikmat iman dan Islam. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Sudirman, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, semester 2, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang mana ini sebagai tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Baik, menurut aliran konvergensi berpendapat, pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Pendapat ini terdapat kesesuaian dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat berikut yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Nahl 78. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Luqmanul Hakim kepada anaknya, sebagai terlihat pada ayat berikut yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang, ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepada akulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 13-14. Ayat tersebut selain menggambarkan tentang pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Luqmanul Hakim, juga berisi materi pelajaran, dan yang utama diantaranya adalah pendidikan tauhid atau keimanan, karena keimananlah yang menjadi salah satu dasar yang kokoh bagi pembentukan akhlak. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak pada anak ada 2, yaitu faktor dari dalam, yaitu potensi fisik, intelektual dan hati rohania yang dibawa si anak sejak lahir, dan faktor dari luar yang dalam ini adalah kedua orang tua di rumah, guru di sekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin masyarakat. Melalui kerjasama yang baik antara 3 lembaga pendidikan tersebut, maka aspek kognitif, pengetahuan, efektif, penghayatan, psikomotorik, pengalaman, ajaran yang diajarkan agar terbentuk pada diri anak. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah manusia seutuhnya. Kesimpulan, berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali jumpai pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Muhammad Atiyah Al-Abr Rashid misalnya mengatakan
bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan dirinya dengan memeluk agama Islam. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau yang kurang jelas. Di sini saya masih belajar. Sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.